Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Kinken Yuliati Subarsa Putri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai spesialis Public Relation. Sebelum kita masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amanda Anasti, yang kedua ada saya sendiri, Dizky Setiawan, dan yang ketiga ada Fitri Indah Febriani, yang keempat ada Muhammad Fatir Harsha Rayani. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai krisis manajemen. Krisis merupakan kejadian yang dapat menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Jika terjadi krisis, maka harus segera dilakukan sebuah penanganan yang baik dan cepat. Jika krisis tidak segera ditangani, maka dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan organisasi. Krisis yang akan, sedang, atau sudah terjadi tidak dapat diprediksi kemunculannya. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha, baik kecil maupun besar, harus memiliki perencanaan yang baik serta mampu memahami bahwa krisis dari segala faktor manajemen sangat berperan penting dalam suatu organisasi bila mengalami krisis. Dampak krisis dapat membahayakan keberlangsungan hidup organisasi dan stakeholder lainnya. Karena krisis adalah suatu kejadian yang sangat tidak terduga, sehingga krisis membutuhkan intervensi perencanaan yang tepat untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan dalam bisnis. Selain perencanaan yang tepat, krisis organisasi juga membutuhkan keputusan segera dari para pemimpin organisasi. Tidak ada perusahaan yang kebal dari ancaman krisis. Krisis dapat terjadi pada perusahaan baik yang berskala kecil maupun berskala besar, baik itu dengan sistem manajemen yang sederhana ataupun sistem manajemen yang kompleks. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memiliki suatu prosedur operasi standar. Menurut Nova, terdapat 9 jenis krisis berdasarkan penyebabnya, yaitu krisis akibat bencana alam, krisis akibat kecelakaan industri, krisis akibat produk yang kurang baik, krisis akibat persepsi publik, krisis akibat hubungan kerja yang buruk, krisis akibat strategi bisnis, krisis akibat terkait masalah kriminal, krisis akibat pergantian jabatan, dan krisis akibat persaingan bisnis. Selanjutnya ada tahapan krisis. Nah, tahapan krisis itu ada 4, yaitu yang pertama tahap krisis build up. Pada tahap ini merupakan awal dari kemunculan tanda-tanda atau gejala akan terjadinya krisis. Lalu yang kedua, tahap krisis breakout. Pada tahap ini telah terjadi kejadian yang mengakibatkan perusahaan mulai mengalami kerugian. Lalu yang ketiga ada tahap abatement. Pada tahap ini sering disebut sebagai tahap transisi dari suatu organisasi yang berusaha untuk menangani atau berusaha kembali ke situasi semula dengan melakukan perubahan-perubahan penting pada organisasi tersebut. Dan yang keempat ada tahap krisis resolution stage. Pada tahap ini terdapat penyelesaian akhir yang menandakan bahwa krisis tidak lagi menjadi ancaman bagi organisasi. Selanjutnya ada pengertian krisis, manajemen krisis menurut ahli. Yang pertama ada menurut Krisyanto. Manajemen krisis merupakan serangkaian faktor yang dirancang untuk menghadapi krisis dan untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari krisis sehingga dapat melindungi organisasi, stakeholder, hingga industri dari kerusakan. Lalu ada menurut Murray 2001. Menurut Murray, manajemen krisis dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan sistematis dalam upaya untuk mengatasi sebuah kejadian, peristiwa, atau situasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai sehingga informasi yang disampaikan oleh perusahaan dapat diterima oleh khalayak, meminimalisir kerusakan, dan mengurangi kerugian. Selanjutnya ada peran public relation saat menghadapi krisis. Yang pertama mendefinisikan permasalahan.
seorang praktisi public relation harus memiliki kemampuan untuk mengenali gejala krisis dan penyebabnya. Sebagai praktisi PR juga dituntut agar mampu memahami permasalahan yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, planning and program. Pada tahap ini, public relation sudah mengetahui krisis yang terjadi dan sudah memiliki rencana dan program yang akan dilakukan untuk mengendalikan krisis yang terjadi tersebut. Lalu yang ketiga, communication and action. Pada tahap ini, public relation harus melakukan komunikasi dan aksi dalam rangka menyelesaikan krisis yang terjadi, sehingga krisis yang timbul tidak menjadi semakin parah. Dan yang keempat ada program evaluation. Pada tahap ini, public relation mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Tim public relation harus mempunyai berbagai strategi dalam merespon krisis perusahaan agar perusahaan tidak semakin terpuruk, jauh, dan dalam. Public relation harus memiliki skenario terburuk serta memiliki rencana cadangan saat mengatasi permasalahan. Nah, terdapat 6 langkah yang dapat dilakukan apabila pencegahan krisis perusahaan tidak dapat dihindarkan lagi, yaitu antara lain yang pertama, melakukan penilaian yang bersifat objektif terhadap penyebab krisis terjadi. Lalu tahap kedua, melakukan identifikasi apakah krisis mempunyai efek yang berakibat jangka panjang atau berakibat hanya jangka pendek saja. Lalu yang ketiga, melakukan perhitungan yang cermat dan sesuai agar krisis yang terjadi dapat segera diatasi dengan tepat. Lalu yang keempat, perusahaan harus berfokus pada penyelesaian krisis yang sedang terjadi. Langkah kelima yaitu melihat peluang yang ada dalam menangani krisis perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengambil langkah atau tindakan cepat untuk melindungi arus kas perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Baik, terima kasih Fatir atas pemaparannya. Izin melanjutkan materi mengenai sponsorship. Baik, apa sih itu sponsor? Jadi, sponsor merupakan alat komunikasi pemasaran iklan yang tumbuh paling cepat, dan sponsor juga datang dalam berbagai bentuk dan dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi dan pemasaran. Selain itu, sponsor tidak hanya mendukung produk dan merek, tetapi juga mendukung untuk mencapainya suatu tujuan sebuah perusahaan. Selain itu, sponsor juga dapat melayani tujuan yang sangat berguna dalam organisasi atau instansi, yaitu dapat membangun moral karyawan. Selanjutnya ada sponsorship menurut para ahli. Menurut Menhan tahun 1991, sponsorship dapat didefinisikan sebagai perubahan dukungan kepada perusahaan yang ingin menyelenggarakan suatu acara. Dukungan ini bisa berupa uang dan bentuk lainnya ataupun barang untuk mempromosikan acara-acaranya seperti acara olahraga, festival musik, dan seni. Selain itu, yang kedua menurut Roy and Cornwell tahun 2003. Menurut beliau, sponsorship adalah pembayaran komunitas atau pertukaran uang untuk kepemilikan suatu objek seperti acara olahraga, hiburan, dan komunitas, acara, dan organisasi dengan imbalan akses ke potensi penggunaan properti perusahaan atau produk dalam iklan terkait. Dan sponsorship juga dapat dikatakan sebagai investasi karena dapat mendukung tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan, dan tujuan lainnya yaitu sebagai tujuan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek. Selanjutnya ada jenis sponsorship. Jadi jenis sponsorship yang dapat diketahui itu ada dua. Yang pertama ada sponsor lapangan atau field sponsorship. Apa sih itu sponsor lapangan? Jadi sponsor lapangan itu bisa dikatakan jenis sponsor yang disebut dengan sponsor langsung, seperti mensponsori pertandingan sepak bola pada acara tertentu. Lalu yang kedua itu ada sponsor melalui acara televisi atau television broadcast sponsorship, yang dimana pensponsoran acara televisi adalah jenis sponsorship yang dimana acara televisi digunakan untuk mengaitkan merek atau nama perusahaan, atau menggabungkan iklan dengan acara televisi
Umumnya, perusahaan mensponsori acara televisi dengan membuat program yang memungkinkan perusahaan acara melibatkan sponsor dalam acara tersebut. Selanjutnya itu ada peran public relation dalam bidang iklan pemasaran sponsorship. Sponsorship juga dapat dikatakan sebagai alat komunikasi iklan pemasaran. Pemasaran sponsorship adalah yang pertama, dapat membantu perusahaan untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, dapat membangun dan menjaga image perusahaan. Melalui kegiatan sponsorship, perusahaan akan timbul kegiatan timbal balik antar pihak terkait. Lalu yang ketiga itu ada mendorong terciptanya pengertian antara perusahaan dan khalayak publik. Lalu yang keempat ada memperluas kegiatan pemasaran produk perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada mendukung strategi pemasaran produk perusahaan. Dan yang keenam adalah promosi dan pemaparan nama serta merek perusahaan seluas mungkin melalui acara yang disponsori perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah sebagai ajang untuk organisasi atau perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Baik, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai materi corporate image, identity, dan advertising. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu kalau public relation itu ada di dalam perusahaan memiliki peranan utama dalam membangun komunikasi yang strategis bagi perusahaan guna membentuk sebuah corporate image yang baik bagi perusahaan. Selain itu, public relation juga berperan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sehingga bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan publik akan membentuk citra perusahaan yang positif. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai corporate image atau citra perusahaan. Citra perusahaan ini dapat diartikan kesan atau suatu organisasi yang dipegang oleh publik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Di sini public relation itu bertugas untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman orang secara seragam sehingga mereka memiliki kesan yang jelas dan sebenar mungkin mengenai perusahaan. Jika perusahaan memiliki citra positif seperti yang sudah saya bilang tadi, itu dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan kepada perusahaan. Dan hal tersebut dapat berpengaruh pada hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya. Citra perusahaan menjadi salah satu aset yang penting dari perusahaan atau organisasi yang harus terus dibangun dan dipertahankan. Perusahaan yang memiliki citra yang positif akan mendapat kepercayaan dari para stakeholder-nya sehingga bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan jika perusahaan itu memiliki citra yang negatif di mata para stakeholder-nya, itu bisa merusak merek perusahaan dan akan menyebabkan hilangnya bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan dan membangun citra perusahaan yang positif di mata stakeholder-nya melalui berbagai macam cara, misalnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau kliennya, selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan, serta selalu usahakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder secara transparan dan efektif. Selanjutnya di sini ada corporate identity. Corporate identity ini yang kuat ini dan konsisten harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan tentunya citra yang dimiliki perusahaan itu harus berbeda dengan perusahaan lain karena citra perusahaan itu harus disesuaikan dengan visi dan misi perusahaannya. Selain itu juga dilihat dari filosofi perusahaan dan budaya perusahaan sehingga perusahaan itu dapat menciptakan merek yang mudah diingat yang beresonansi dengan audiens targetnya. Corporate image tersebut bisa membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan para stakeholder-nya. Jadi, corporate identity ini bisa diartikan suatu identitas representasi visual dan verbal dari merek perusahaan atau yang mewakili citra perusahaan yang di dalamnya termasuk logo yang merepresentasikan nama perusahaan, warna, tipografi, kartu nama, iklan, website, dan sebagainya. Selain itu juga menyakup bahasa dan pesan yang digunakan dalam komunikasi perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, biasanya kan ada logo.
Nah, logo itu ada banyak jenisnya nih ya. Ada logo yang didasarkan pada tanda tangan ataupun tulisan tangan, misalnya Cadbury atau Canon, Nike, Coca-Cola itu memiliki tipografi yang khas sesuai dengan perusahaannya. Jenis logo juga bisa berupa simbol, misalnya pada kap mobil yang ada tulisan BMW-nya. Nah, itu menggambarkan dari identitas suatu perusahaan. Corporate identity itu juga dibuat melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi segala hal yang unik atau khas yang berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan secara fisik. Maka dari itu, corporate identity ini sangat penting digunakan guna memperkuat citra perusahaan yang positif, membangun kesetiaan para pelanggan, dan dapat meningkatkan pengenalan merek di pasar. Selanjutnya ada corporate advertising, yaitu jenis iklan yang bertujuan mempromosikan citra perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini tidak hanya produk atau layanan spesifik saja. Corporate advertising ini juga dapat membantu perusahaan dalam membangun citra yang positif dan membedakannya dari perusahaan lain, sehingga dapat memperkuat merek dan meningkatkan kepercayaan diri dari para stakeholder. Selain itu, corporate advertising ini bertujuan mendorong penjualan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perusahaan di antara para konsumen, investor, karyawan, dan masyarakat umum. Corporate advertising ini bisa berupa iklan di radio, televisi, cetak yang berupa koran, majalah, brosur, atau iklan online. Dan seringkali iklan-iklan tersebut itu di dalamnya menyoroti nilai, visi misi, dan komitmen dari perusahaan, serta pada iklan tersebut juga memberikan informasi mengenai keberhasilan perusahaan dalam bidang tertentu atau kontribusi sosial perusahaan. Maka dari itu, dalam merencanakan kampanye citra perusahaan, penting untuk memilih media yang terbaik untuk menyampaikan pesan yang paling efektif. Iklan yang dibuat pun juga harus kredibel agar efektif dan bukan hanya sekedar gimmick saja. Jadi, corporate image, identity, dan advertising itu merupakan komponen yang sangat penting dari strategi branding perusahaan. Adanya ketiga hal tersebut itu dapat menciptakan strategi branding yang kohesif dan efektif sehingga dapat membantu perusahaan dominan di pasaran yang ramai dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens targetnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tentang public relation in political context. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public relation dalam politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam bernegara. Definisi ini merupakan upaya untuk menggabungkan berbagai definisi terkait hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan posisi publik untuk melaksanakan kebijakannya secara konstitusional. Idealnya, keberadaan sebuah partai harus berfungsi untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat untuk mewakili kepentingan tertentu dan untuk menawarkan kompromi terhadap pendapat yang bersaing untuk menyediakan sarana politik bagi suksesi kepemimpinan yang sah dan damai. Dengan partai juga bertindak sebagai pembentuk kepemimpinan yang rasional dan hubungan yang efektif antara individu dan sistem individual yang lainnya. Hubungan yang efektif antara individu dan sistem politik dan transformasi individu menjadi warga negara dan juga dari sistem politik menjadi pemerintahan yang baik. Peran penting public relation dalam partai politik. Peran public relation itu sangat penting bagi partai politik dikarenakan karena partai politik membutuhkan dukungan masyarakat secara luas. Untuk mendapatkan dukungan tersebut selama masa pemilu, public relation melakukan berbagai kegiatan yang membantu untuk mendapatkan dukungan dan mencapai tujuan untuk memenangkan pemilu tersebut. Pemilu merupakan isu penting dalam mewujudkan tujuan umum dan tujuan khusus partai politik tersebut. Pemilu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu
dan partai untuk mewakilinya. Dukungan dan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi itu menjadi landasan legitimasi pemerintahan yang kemudian dibentuk politik. Pemilu sebagai agenda politik dalam demokrasi jelas menimbulkan perubahan di berbagai sektor. Lalu ada peranan public relation dalam suatu organisasi. Peranan public relation dalam suatu organisasi itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada penasehat ahli, yang kedua ada fasilitator komunikasi, yang ketiga ada fasilitator pemecahan masalah, dan yang keempat ada teknisi komunikasi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penasehat ahli. Seorang profesional public relation yang berpengalaman dan dapat membantu menemukan solusi untuk masalah public relation. Hubungan antara public relation profesional dan manajemen bekerja secara pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang ditawarkan dan disarankan. Yang disarankan oleh public relation profesional untuk memecahkan suatu masalah dan mengatasi masalah public relation dalam menghadapi pada organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, ada fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, public relation profesional bertindak sebagai juru bicara atau fasilitator untuk membantu manajemen mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Di sisi lain, ia juga harus mampu menjelaskan kepada publik keinginannya, kebijakannya, dan harapan organisasi tersebut. Sehingga komunikasi timbal balik ini dapat menciptakan saling pengertian, kepercayaan, rasa hormat, dukungan, dan toleransi yang baik di kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga ada fasilitator pemecahan masalah. Peran public relation profesional dalam menyelesaikan masalah merupakan bagian dari tim manajemen. Maksudnya ini ialah untuk membantu para manajer organisasi baik dalam kapasitas penasehat dan eksekutif untuk menangani masalah atau krisis saat ini dengan cara yang masuk akal dan profesional. Biasanya dalam situasi krisis tersebut, posisi tim dibentuk, dikoordinasikan oleh para pakar public relation, membawa berbagai departemen dan keahlian ke dalam tim khusus yang membantu organisasi bisnis dan produk yang menghadapi atau bertahan dari beberapa masalah krisis. Selanjutnya yang keempat ada teknisi komunikasi. Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan penyedia praktisi public relation yang hanya memberikan jasa teknik komunikasi atau dikenal dengan metode organisasi komunikasi. Sistem komunikasi ini secara internal organisasi tergantung pada setiap bagian atau level, yaitu secara teknis baik dari aliran maupun sarana komunikasi yang digunakan dari tingkat manajemen ke bawahan, berbeda dari bawahan ke atasan. Selanjutnya ada perbedaan antara public relation dan periklanan. Perbedaan antara public relation dan periklanan adalah periklanan biasanya kita dapat mengetahui itu mengarahnya pada segmen pasar dan kelas sosial tertentu. Sementara public relation, ia menargetkan sekelompok orang yang perlu berkomunikasi dengan organisasi tersebut. Selanjutnya ada studi kasus tentang peran public relation Hero Supermarket pada penutupan Gerai Giant Indonesia. Dunia telah dilanda oleh wabah COVID-19 pada tahun 2020 yang memberikan efek signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dunia. Penyakit COVID-19 ditetapkan oleh WHO atau World Health Organization sebagai sebuah pandemi mengubah kebiasaan masyarakat dunia mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, manufaktur, transportasi, sosial, dan yang paling utama adalah ekonomi. Pandemi yang terjadi selama 2 tahun ini masih memberikan efek yang cukup kuat terhadap sektor ekonomi. Salah satu usaha yang cukup menggembarkan karena resmi menutup retailnya seluruh Indonesia adalah Gerai Giant. Giant yang berada di bawah naungan PT Hero Supermarket
telah resmi menutup seluruh gerai di Indonesia pada Juli 2021. Keputusan tersebut adalah sebagai bentuk adaptasi Hero Group karena terjadinya perubahan pada tren pelanggan serta pasar di masa pandemi COVID-19. Keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden Hero Supermarket, Patrick Linfeld pada Mei 2021. Patrick menjelaskan alasan penutupan gerai Giant pada public expose secara daring, yakni diantaranya adalah karena adanya PPKM atau yang kita ketahui adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pembatasan jam operasional toko, dinamika bisnis yaitu pola belanja dan permintaan pasar dan mobilitas pelanggan. Di samping penutupan gerai Giant, Hero Group mempunyai fokus untuk melakukan pengembangan gerai merek lainnya, yakni Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA. Patrick menyampaikan akan berencana untuk membuka IKEA di Jakarta, tepatnya di Mall Taman Anggrek. Pembukaan gerai IKEA direncanakan akan dilaksanakan pada paruh pertama di tahun 2022. Setelah itu, Hero Group akan berfokus pada pembangunan IKEA ke luar Jakarta dan luar Pulau Jawa. Untuk Hero Supermarket, Hero Group akan membuka sebanyak 6 gerai terbarunya di 4 kota, dan untuk gerai Guardian juga semakin memperluas koneksi dan memperkuat kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, kajian teoritik. Yang pertama, public relation. Istilah public relation menurut World Assembly of Public Relation merupakan sebuah seni dan ilmu sosial yang kegiatannya melakukan analisis kecenderungan, melihat sebab akibat, menyampaikan nasihat kepada pimpinan organisasi, dan melakukan program kampanye yang sudah direncanakan sebelumnya kepada publik. Sedangkan menurut Frank Jeffins, public relation diartikan sebagai ringkasan komunikasi yang sudah direncanakan, baik secara internal maupun eksternal, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berlandaskan pada pengertian dan diharapkan khalayak mempunyai pandangan atau opini positif terhadap organisasi atau perusahaan. Lalu, manajemen krisis. Tim public relations mempunyai tugas utama untuk mengelola komunikasi di sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, penanganan krisis komunikasi. Public relations berfokus pada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai strategi untuk meminimalisir citra atau pandangan buruk terhadap perusahaan. Manajemen krisis adalah sebuah langkah yang dianggap penting saat melaksanakan komunikasi krisis. Yulianti dan Nur 2020. Selanjutnya, menurut Argenti, krisis adalah musibah atau kejadian bencana yang muncul secara organik, niat jahat, atau serangan dan kesalahan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Hansen 2005, manajemen krisis adalah sebuah kejadian yang terdapat dalam public relation yang sebelumnya sudah dipikirkan dalam rangka mempersiapkan kemungkinan krisis yang akan melanda perusahaan, seperti kebakaran, produk yang tidak sesuai dengan standar, pemogokan karyawan, dan ledakan bahan kimia. Lalu menurut John White dan Laura Mazur, manajemen krisis bukan hanya persoalan petunjuk manual, tetapi perusahaan harus dihadapkan pada sebuah peristiwa tidak terduga sehingga perusahaan harus mampu mengatasinya dalam jangka waktu cepat dan tanggapan yang responsif. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan pada kasus kali ini, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dimana teknik pengumpulan data yakni menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan studi kepustakaan, dan studi kepustakaan pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Literatur atau informasi yang diperoleh berasal dari buku ilmiah, media elektronik, dan jurnal-jurnal penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini, data primer yang dipilih adalah berita terkait tutupnya seluruh
gerai Giant di Indonesia pada media online, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal literatur serta artikel internet yang membahas mengenai manajemen krisis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai Retail Giant Indonesia. PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group adalah perusahaan yang bergerak pada bidang retail modern di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh almarhum Muhammad Saleh Kurnia di Jakarta pada tahun 1971. Seiring berjalannya waktu, Hero Group membangun jaringan bisnisnya dan melakukan inovasi guna memenuhi permintaan konsumsi masyarakat. Pada tahun 1989, Hero Group melakukan pencatatan dalam saham di Bursa Efek Indonesia dengan nama Hero. Hal ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat ikut serta mengawasi jalannya kegiatan usaha. Hero Group mempunyai 4 unit gerai, yaitu Hero Supermarket, Guardian, IKEA, dan Giant. Tetapi pada bulan Juli 2021, salah satu dari keempat gerai tersebut memutuskan untuk ditutup permanen, yaitu gerai Giant. Retail Giant mempunyai segmen pasar bagi pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Apabila dibandingkan dengan Hero Supermarket, hadirnya Giant ini tidak mengganggu jalannya gerai Hero Supermarket. Pada tahun 2013 terjadi perubahan identitas pada Retail Giant, yaitu Giant Hypermarket berubah menjadi Giant Extra dan Giant Supermarket berubah menjadi Giant Express. Perubahan pada identitas Retail Giant juga diikuti dengan format serta konsep yang cukup jelas. Pada Giant Extra, ciri yang terlihat adalah produk dengan harga miring yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bulanan masyarakat. Sedangkan Giant Express, produk harganya murah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sifatnya mingguan. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai isu tutupnya Giant Indonesia. Isu tutupnya Retail Giant Indonesia sebenarnya sudah terdengar sejak 2018 lalu, yakni isu tutupnya beberapa gerai Giant Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, sejak tahun 2017 hingga Maret 2021, gerai Giant telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sebanyak 6.667 orang karyawan. Berdasarkan laporan keuangan di akhir tahun 2018, jumlah karyawan di gerai tersebut adalah sebanyak 13.734 karyawan. Sedangkan di tahun sebelumnya, dengan periode yang sama, jumlah karyawan sebanyak 14.462 orang. Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah rutin melakukan pengurangan jumlah karyawan. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah karyawan di perusahaan tersebut terus menurun semakin banyak, menjadi 9.917 karyawan. Pada tahun 2020, gerai Giant tidak lagi melakukan pengurangan karyawan. Tetapi di tahun 2021, tepatnya pada 3 bulan pertama, jumlah karyawan yang dikurangi menembus angka 1.942 orang. Dengan adanya kebijakan pengurangan karyawan, Retail Giant mengalami penurunan biaya untuk karyawan. Tercatat pada akhir tahun 2017, biaya yang dikeluarkan Giant sebesar 1,34 miliar rupiah. Kemudian di bulan Desember 2020, biaya untuk karyawan turun menjadi 1,16 miliar rupiah. Menurut laman berita Kumparan, Hero Group sudah menutup 26 gerai Giant. Akibatnya sejumlah karyawan Giant terkena dampak PHK yang jumlahnya mencapai 532 orang. Gerai Giant yang ditutup berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Penyebab utama dari penutupan gerai Giant ini adalah bisnis retail makanan yang sangat ketat. Hal ini disampaikan oleh Corporate Affairs GM Hero Supermarket, Tony Mampuk. Tony menyampaikan bahwa hampir seluruh toko mengalami kerugian dan ditambah dengan biaya operasional yang tinggi. Tony juga menjelaskan untuk 26 gerai yang ditutup adalah bisnis makanan, sedangkan untuk bisnis non-makanan tidak mengalami kerugian atau masih bagus.
Sejak tahun 2018, Hero Group sangat termotivasi untuk meningkatkan laba melalui gerai yang bergerak pada bidang kecantikan dan kesehatan, yakni Guardian. Saat ini, Guardian sudah cukup pulih, yang ditandai dengan gerai yang lebih banyak dan luas. Hero Group juga menyampaikan keinginan untuk melakukan investasi dan ekspansi lebih jauh untuk gerai Guardian. Tak lupa, Hero Group juga gencar untuk mengembangkan dan berinvestasi melalui gerai IKEA. Pada tahun 2018, IKEA sudah menggunakan platform yang bersifat online. IKEA juga sudah menambah gerai keduanya yang bertempat di Jakarta Garden City. Pihak manajemen juga menjelaskan bahwa untuk lokasi gerai, berikutnya perusahaan memilih lokasi di Bandung. Beralih ke tahun 2021, pada bulan Juli, Hero Group telah resmi menutup seluruh gerai Giant di Indonesia. Sebelum resmi menutup Giant secara permanen, pihak Giant melakukan diskon secara besar-besaran. Keputusan untuk menutup Giant secara permanen ini disampaikan oleh Patrick Linford selaku Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk. Menurutnya, keputusan ini termasuk dalam strategi bisnis. Hal utama yang mempengaruhi penutupan gerai Giant adalah perubahan pasar dan pola pelanggan yang terus berubah. Selain itu, Patrick menyatakan di Indonesia mengalami penurunan bisnis dalam segi hypermarket pada beberapa tahun belakangan, namun hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi secara global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategi manajemen krisis dari Hero Group. Di sini ada 3 fase. Yang pertama itu fase sebelum krisis. Tugas seorang public relation pada tahap ini adalah mencari dan mengumpulkan informasi terkait isu-isu yang ada dan mengambil keputusan atau respon yang akan dijalankan perusahaan. Bagi Hero Group pada tahun 2017 sampai 2019 itu merupakan tahapan fase yang belum terjadinya krisis. Pada situasi tersebut, Hero Group itu masih berusaha untuk meyakinkan publik bahwa kerugian yang mereka alami ini masih bisa teratasi dengan baik dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, dengan adanya penutupan beberapa gerai Giant itu, Hero Group dapat berfokus pada gerai Hero Group lainnya seperti Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket. Yang kedua itu ada fase saat krisis. Di tahap ini, perusahaan mulai mengalami krisis yang dimana situasi tersebut itu membuat perusahaan harus mampu memberikan tanggapan serta respon yang sesuai di mata publik, karena segala hal yang disampaikan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan setelah krisis ini selesai. Strategi yang dilakukan oleh Hero Group itu sebelum gerai Giant resmi ditutup, Hero Group melakukan diskon besar-besaran yang kebanyakan diskon itu diberikan sebesar 5-10%. Yang diskonnya itu tidak diadakan oleh pihak Giant, dilakukan secara bertahap. Yang ketiga ada fase setelah krisis. Pada fase ini, fase terakhir adalah fase terakhir dari krisis perusahaan. Di sini perusahaan berusaha untuk membangun citra yang baik di mata publik setelah pengumuman keputusan Hero Group untuk menutup seluruh gerai Giant. Hero Group itu kemudian menyusun rencana untuk kedepannya dengan memberikan hak karyawan yaitu pesangon, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill. Selanjutnya ada mantan karyawan yang masih bisa melamar kerja di gerai lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tentang mengenai pokok pembahasan dari kami yang buat dan kasus kaitan antara pokok bahasan dan secara studi kasus yang kami buat. PT Hero Supermarket atau yang kita sering sebut Hero Group mulai terlihat pada tahun 2017, namun ternyata beberapa media online sudah memperoleh informasi krisis PT Hero Supermarket di tahun 2016, seperti kerugian dan keputusan untuk mem-PHK karyawan gerai Giant. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, sejak mengalami kerugian, Hero Group sudah mulai memfokuskan bisnisnya di gerai Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA. Pada situasi krisis tersebut, perusahaan harus mampu memberikan tanggapan serta respon yang sesuai di mata publik. Karena apapun yang disampaikan, perusahaan akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan setelah krisis ini selesai. Sebelum gerai Giant resmi ditutup, Hero Group sudah melakukan diskon.
Kebanyakan diskon yang diberikan adalah sebesar 5-10%. Diskon ini diberikan pada bulan Mei hingga akhir Juli 2021. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Selanjutnya ada perspektif tulisan menurut kelompok kami mengenai kasus manajemen krisis yang dialami oleh PT Hero Supermarket. Pada saat penutupan gerai Giant, Hero Group itu telah melakukan manajemen krisis dengan baik yang dimana melibatkan tim public relation. Tim public relation tersebut bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi di perusahaan dan menyiapkan strategi guna meminimalisir citra yang buruk pada perusahaan. Hal tersebut itu penting karena keputusan untuk penutupan gerai Giant dapat mempengaruhi pandangan pelanggan dan publik terhadap Hero Group. Sebagai tim public relation, Hero Supermarket memiliki peranan penting dalam mengatasi krisis yang muncul akibat penutupan gerai Giant. Meski begitu, penutupan gerai Giant tetap memerlukan strategi public relation yang baik agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Dalam hal ini, tim PR itu harus mempertimbangkan beberapa faktor guna tetap dapat menjaga citra perusahaan dan meminimalisir dampak negatif dari penutupan gerai Giant. Yang pertama ada adanya komunikasi yang terbuka dan transparan. Di sini tim PR itu harus memberikan informasi secara terbuka yang jelas dan transparan terkait alasan penutupan gerai Giant kepada pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Hal ini penting guna membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian para pelanggan dan karyawan Giant. Tim PR juga harus menjamin bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan Giant yang terkena dampak penutupan gerai seperti karyawan yang terkena PHK. PT Hero Supermarket juga harus memberikan informasi mengenai rencana pengembangan merek lainnya sehingga nanti pelanggan tidak merasa kehilangan gerai Giant dan tetap memiliki pilihan dalam berbelanja. Pada kasus ini tuh untuk menghindari berbagai spekulasi dan desas-desus yang dapat mempengaruhi pandangan negatif terhadap perusahaan, Presiden Hero Supermarket yaitu Patrick Lindwall itu melakukan public expose secara daring guna menjelaskan alasan mengapa harus dilakukan penutupan gerai Giant pada publik. Patrick itu menjelaskan alasan yang mempengaruhi keputusan penutupan gerai secara transparan dan sangat jelas. Alasannya itu adalah karena berlakunya PPKM, pembatasan jam operasional toko, mobilitas pelanggan, dan sebagainya. Meskipun Hero Group itu harus menutup beberapa gerai Giant, Hero Group ini masih memiliki rencana bisnis yang jelas dan akan terus berupaya mengembangkan bisnisnya. Yang kedua ada memperkuat citra merek. Di sini tim PR harus dapat memperkuat citra merek perusahaan, terutama merek-merek lainnya seperti Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA dan dalam rangka menjaga kepercayaan dan loyalitas para pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan promosi atau kampanye untuk merek-merek tersebut di berbagai media sosial maupun media cetak. Selain itu, Hero Group juga harus menangani keluhan atau pertanyaan yang muncul dari pelanggan atau masyarakat terkait penutupan gerai Giant dengan cara yang responsif dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial atau customer service yang mempunyai kemampuan untuk memberikan jawaban yang memuaskan bagi pelanggan atau masyarakat. Yang ketiga ada menjaga hubungan dengan media. Di sini tim PR harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan media dalam menghadapi penutupan gerai Giant. Hal ini penting guna memastikan bahwa perusahaan itu menerima liputan yang objektif dan akurat tentang keputusan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tim PR juga harus siap memberikan klarifikasi dan informasi yang diperlukan kepada media jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat, mengambil tindakan kompensasi. Tim PR harus memastikan bahwa perusahaan itu mengambil tindakan kompensasi yang tepat dan adil terhadap karyawan dan pelanggan Giant yang terkena dampak dari penutupan gerai. Kompensasi tersebut dapat berupa pemberian kompensasi finansial atau pengalihan ke gerai Hero Supermarket terdekat. Nah, dalam kasus penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket, peran public relations sangat penting dalam mengelola citra perusahaan dan meminimalisir dampak buruk terhadap bisnis perusahaan. Dan tim PR telah berhasil dalam menjaga citra perusahaan agar tetap positif. PT Hero
Supermarket juga sudah melakukan manajemen krisis dengan baik dan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh publik terkait penutupan gerai Giant, sehingga dapat meminimalisir spekulasi dan desas-desus yang dapat mempengaruhi pandangan negatif terhadap perusahaan. PT Hero Supermarket juga sudah melakukan pengembangan merek lainnya untuk memperkuat koneksi dan kepercayaan pelanggan dan mengambil tindakan kompensasi yang tepat terhadap karyawan dan pelanggan yang terkena dampak. Meskipun begitu, PT Hero Supermarket harus tetap responsif terhadap pertanyaan atau keluhan yang muncul dari pelanggan atau masyarakat terkait penutupan gerai Giant agar tidak kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat. Public relation mempunyai peranan penting dalam membangun citra perusahaan dan menangani krisis yang terjadi, sehingga diperlukan strategi yang baik dan responsif dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Walaupun penutupan gerai Giant tersebut mengejutkan dan mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat, Hero Supermarket tetap berhasil menangani krisis tersebut dengan baik dan membuktikan diri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Amanda atas pemaparannya. Izin melanjutkan materi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu manajemen krisis bisa menimpa perusahaan kapan saja. Krisis yang menimpa perusahaan harus segera ditangani dengan tepat dan harus meminimalisir kerusakan yang ada. Peran public relation dalam perusahaan harus bisa merangkul seluruh elemen yang ada, baik internal maupun eksternal. Serta saat krisis melanda perusahaan, apapun tanggapan atau pernyataan yang keluar dari pihak perusahaan sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan. Dan terutama saat perusahaan sedang membangun kembali reputasi di mata publik. Baik, adapun saran itu adalah tim public relation harus mempunyai berbagai strategi dalam merespon krisis perusahaan, agar perusahaan tidak semakin terpuruk lebih jauh dan dalam. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka dari hasil diskusi kelompok kami mengambil dari beberapa referensi sebagai berikut. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.